Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Sang Musang dan Tikus Tua. Di sebuah perkebunan tinggal seekor musang yang cerdik dalam memburu tikus. Kemampuannya luar biasa, membuat para tikus takut. Namun karena para tikus ini jarang sekali keluar jauh dari sarangnya, sang musang harus mencari cara agar dia dapat menangkap tikus itu. Suatu hari, sang musang pergi ke arah sarang tikus. Kemudian dia menggeletakkan dirinya, seolah dia telah mati. Awalnya tikus itu takut dengan kehadiran sang musang. Tikus itu berpikir bahwa sang musang telah mati. Kemudian dia memanggil saudaranya untuk keluar. Kini, satu persatu saudaranya keluar melihat sang musang. Sang musang menggunakan telinga yang tajam dan dia mendengarkan tikus-tikus itu. Setelah beberapa saat, sang musang mengetahui sebagian besar tikus dalam lubang itu telah keluar. Sekejap, sang musang bangun menyambar tikus itu. Sang tikus kaget, berlarian memasuki sarang. Setelah mengalami kejadian itu, para tikus sangat berhati-hati dengan sang musang. Sang musang pun kini mencari cara lain untuk menangkap tikus itu. Musang tak bisa menggunakan cara yang sama. Kini musang menggali sebuah lubang sedikit dalam, di mana lubang itu hanya memiliki satu lubang. Musang mencari makanan tikus seperti jagung. Lalu dia menunggu dan bersembunyi di balik pohon. Setelah selesai, kini para tikus mencium bau makanan yang enak. Kemudian mereka keluar mencari bau yang enak itu. Lalu dia masuk ke lubang itu tanpa berpikir panjang. Hingga di lubang itu, dia kekenyangan. Namun salah satu dari tikus tua yang telah berpengalaman berkata, "Hati-hati, mungkin ini adalah jebakan." Namun mereka tak mempedulikan. Sang tikus sangat khawatir dengan para tikus yang masuk ke lubang itu. Dan benar apa yang dikatakan oleh tikus tua. Sang musang keluar dari balik pohon sambil berlari menuju lubang itu dan menerkam beberapa tikus. Seharusnya kau mendengarkan kata-kata tikus berpengalaman itu. Dia sangat bijak memberikan peringatan kepada kalian, namun kalian tidak mendengarkan. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Perhiasan putri yang hilang. Suatu hari, putri raja mendapat undangan jamuan makan malam dari putri kerajaan tetangga. Ia pun mengenakan gaun terbaik. Tak lupa, ia juga akan mengenakan perhiasan mewah kesayangannya. Namun alangkah terkejutnya putri. Ia tak menemukan kotak perhiasan di tempat biasa ia menyimpannya. "Kemana semua perhiasanku? Siapa yang berani mencurinya?" Mendengar putrinya kehilangan kotak perhiasan, raja langsung menyuruh patih untuk menyelidiki. Kamar putri raja dijaga sangat ketat dan ada penjaga di pintu kamar. Tak mungkin ada pencuri yang bisa masuk, kecuali jika putrinya adalah orang terdekat tuan putri. Gumam patih. "Apakah kau melihat perhiasan putri raja?" tanya patih kepada pengasuh paling tua. "Memang setiap hari aku melihatnya, tapi sungguh, jangankan mengambil, menyentuhnya saja aku tak berani." Pengasuh itu sudah mengasuh putri sejak putri raja masih bayi. Ia sangat menyayanginya.
tak mungkin ia berani mengecewakan putri raja. Patih beralih ke pengasuh kedua. Aku memang melihatnya, karena setiap hari aku membersihkan kamar putri, tapi aku tak berani menyentuh kotak perhiasan itu. Patih lalu beralih ke pengasuh terakhir. Setiap hari aku melihat kotak perhiasan putri, tapi aku tahu putri sangat menyayangi perhiasannya. Aku tak berani menyentuh apalagi mengambilnya. Mendengar penjelasan ketiga pengasuh putri raja, Patih akhirnya menyimpulkan kesimpulan. Ia telah teledor menaruh kotak perhiasannya. Patih pun memutuskan akan menghukum putri raja. Mengetahui putri raja akan dihukum, pengasuh tertua mengaku, "Tolong, jangan hukum Tuan Putri. Aku yang menyembunyikan kotak perhiasan itu. Aku mendengar kabar akan ada perampokan yang mengadang putri. Jadi aku sengaja menyembunyikan kotak perhiasan Tuan Putri agar Tuan Putri tak jadi pergi ke kerajaan tetangga. Aku takut keselamatan Tuan Putri terancam," jelas pengasuh tertua. Setelah mendengarkan pengakuan pengasuh tertua, Patih memaafkannya. Ia meminta agar kotak perhiasan Tuan Putri segera dikembalikan. Putri Raja juga akan tetap menghadiri jamuan makan malam, tapi dengan pengawalan yang ketat. Rupanya perkataan pengasuh tertua benar. Di tengah jalan ada sekelompok perampok, tapi berkat pengawalan Putri Raja yang ketat, kelompok perampok itu pun bisa ditangkap. Pesan moral dari dongeng ini adalah, apapun alasannya, mencuri adalah hal yang tak baik. Mencuri tetap berdosa. Lebih baik menjelaskan apa yang terjadi daripada harus mencuri. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Serigala dan Macan Tutul. Suatu hari, serigala dan macan tutul pergi bersama mencari makan. Mereka menyusuri hutan. Mereka berburu bersama sambil berbincang. Saking sengitnya mereka terkadang berkelahi karena perdebatan mereka. Lalu kemudian mereka berdamai dan kembali berburu bersama. Hari itu, sang serigala keluar dari sarangnya dengan gembira. Dia berjalan menuruni bukit, menuju hujan yang lebat untuk menemui sang macan tutul. Sampai di sana, sang macan tutul sedang tidur. "Bangunlah tukang tidur, sudah hampir sore. Kerjaanmu tidur saja sejak tadi pagi," kata serigala. "Kau selalu saja membangunkanku di saat aku terlelap tidur," kata sang macan. "Turunlah tukang tidur, kita berburu bersama. Aku sangat ingin berburu bersamamu, dan aku sangat bersemangat sekali." Lalu turunlah sang macan dari dahan pohon itu. "Baiklah, aku terima ajakanmu. Kemana kita akan berburu?" "Kita akan pergi ke bukit yang dipenuhi oleh rerumputan hijau. Di sana banyak sekali antelop dan kambing. Lagi pula aku bosan memakan kelinci terus." Setelah berbincang di sarang mereka, lalu mereka menelusuri hutan ke arah perbukitan. Dalam perjalanan, mereka menyusuri sungai. Mereka berbincang mengenai cara menangkap hewan. "Aku ini lebih cerdik darimu, macan tutul. Aku memiliki banyak cara untuk menangkap hewan dan meloloskan diri dari bahaya dibandingkan denganmu," sang macan berkata dengan nada tinggi. "Aku akui bahwa aku hanya memiliki beberapa cara. Namun trik yang aku miliki lebih hebat dari trikmu yang banyak itu." Sesaat ketika mereka selesai berbincang, terdengar suatu anjing menggonggong.
dan suara pemburu. Sang macan tutul dengan gesit berlari ke tepian sungai. Kemudian dia melompat dari satu batu ke batu lainnya. Kemudian dia berlari dengan kencang ke arah hutan. Inilah caraku untuk meloloskan diri dari para pemburu. Meskipun sang serigala memiliki banyak cara, dia bingung cara mana dulu yang akan dia coba. Hingga akhirnya dia berlari ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas. Hingga akhirnya sang pemburu menembaknya dengan obat bius. Pesan moral dari dongeng ini adalah memiliki sedikit jenis keahlian namun menguasainya dengan hampir mahir lebih baik dibandingkan dengan mengetahui banyak keahlian namun tidak menguasainya.